Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami terkait program aplikasi restoran. Next. Untuk anggota dari kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Listiani Hapsari, NIM 21101028, kelas S1.09B, cita-cita pengusaha. Perkenalkan, nama saya Salsa Diniarti, NIM 21101029, kelas S1.09B, cita-cita menjadi atlet. Perkenalkan, nama saya Raihan Aji Putra Darmawan dengan NIM 21101041 dari kelas S1.09B dan cita-cita saya menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Surya Sauma Ahmad Jati, NIM 21101044 dari kelas S109B. Cita-cita saya jadi seorang cosplayer. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim, NIM 21101043 dari S1.09B. Cita-cita saya menjadi anak yang soleh dan sukses. Halo semua, perkenalkan nama saya Yon Cornelius, NIM 21101051 dari kelas S1.09B. Cita-cita saya menjadi IT developer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abadia Syafiq, NIM 21101053, berasal dari kelas S1.09B, cita-cita saya menjadi wireless engineering. Dan untuk poin-poin yang akan kami presentasikan terdiri dari poin pertama yaitu tujuan, poin kedua manfaat, poin ketiga mekanisme aplikasi, poin keempat mekanisme pembuatan laporan. Untuk poin pertama dan poin kedua terkait tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh saudari Salsa Diniarti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada saudara Luki telah memberikan waktunya. Baik, untuk yang pertama itu latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu dengan berkembang pesatnya teknologi informasi yang membuat aspek kehidupan yang membuat kami mengembangkan sistem informasi pada restoran ini. Untuk manfaat dan tujuannya yaitu manfaatnya itu pembuatan aplikasi ini adalah memudahkan pengelola data pemesanan pelanggan dan pengelolaan keuangan pada restoran dan memudahkan dalam akses transaksi. Untuk tujuannya yaitu pembuatan aplikasi ini menggunakan diagram. Diagramnya terdiri dari diagram kelas diagram dan use case diagram yang akan dijelaskan oleh Raihan, activity diagram yang akan dijelaskan oleh Dias, ERD yang akan dijelaskan oleh Lukman, DFD yang akan dijelaskan oleh Surya, dan state chart diagram yang akan dijelaskan oleh Dias. Terima kasih kepada saudari Salsa yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang use case diagram. Dalam sistem aplikasi kami memiliki 3 aktivitas, yaitu user, kasir, dan admin. Untuk akun user memiliki 3 fungsi utama, yaitu login user, mengganti password, dan membuat pesanan. Lalu ada akun kasir yang memiliki 4 fungsi utama, yaitu login kasir, mengganti password, membuat pesanan, dan pembayaran. Lalu yang terakhir ada akun admin yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu login admin, mengganti password, dan membuat akun baru. Lalu akun admin juga memiliki kemampuan yaitu mengontrol semua sistem yang ada di aplikasi ini. Next. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Yang pertama ada tabel admin. Di dalam tabel admin sendiri terdapat username, password, admin, kasir, pelanggan. Yang dimaksud admin, kasir, dan pelanggan di sini adalah akun admin memiliki akses ke semua akun yang ada seperti akun kasir dan akun pelanggan. Tabel admin ini memiliki kemampuan membuat akun baru di tabel buat akun. Lalu ada edit akun di tabel ganti password, lalu cek data laporan di tabel pesanan yang di dalamnya terdapat tabel menu, tabel harga, tabel order, dan tabel pembayaran. Yang kedua ada tabel kasir. Di dalam tabel kasir sendiri terdapat username, password, kasir, pelanggan, dan kode pesanan.
Tabel kasir ini memiliki kemampuan menginput data makanan dan minuman yang sudah dipesan oleh akun user di tabel pesanan. Lalu admin kasir bisa mengganti password kasir baru di tabel ganti password. Lalu admin kasir menghitung total harga dan transaksi pembayaran di tabel pesanan. Yang ketiga, ada tabel user atau pelanggan. Di dalam tabel user sendiri terdapat username, password, pelanggan, dan kode pesanan. Tabel user ini memiliki peran sebagai pemesan makanan dan minuman di tabel pesanan, lalu user bisa mengganti password baru di tabel ganti password. Terima kasih. Next. Di sini kita tampilkan tabel activity buat admin. Admin dapat login masuk username dan password. Lalu jika benar akan melanjutkan ke tampilan form admin, yang dimana form admin bisa membuka semua fitur dari pembuatan akun, melihat data pesanan, dan lain-lain. Untuk tabel activity user sama kasir, yang berbeda hanyalah untuk tampilan form ketika berhasil login. Next. Selanjutnya ini merupakan ERD. ERD merupakan diagram yang menjelaskan hubungan antar tabel di dalam sebuah database. Dalam ERD ini ada 3 peran utama yang memiliki hubungan satu sama lain, yaitu admin, pelanggan atau user, dan kasir. Untuk peranan membuat akun dipegang oleh admin, yang mana akun tersebut dibutuhkan untuk login dalam setiap peran. Untuk hubungan antara pelanggan dan kasir, pelanggan memesan pesanan kepada kasir, lalu kasir mengkonfirmasi apakah pesanan sudah sesuai, lalu apabila pesanan sudah jadi, pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Sedangkan hubungan antara pelanggan dengan admin, yaitu pelanggan meminta admin untuk dibuatkan akun. Lalu untuk hubungan antara kasir dengan admin, yaitu membuat laporan penjualan yang akan diberikan ke admin. Next. Oke, selanjutnya ini merupakan DFD level 0. Pada DFD level 0 ini terdapat pelanggan, kasir, dan juga admin. Pada pelanggan, pelanggan bisa melihat menu dan juga menginput pesanan. Sedangkan pada kasir, kasir bisa melihat data pesanan masuk yang dari pelanggan tadi dan juga menginput data pesanan pelanggan dan juga membuat laporan transaksi harian. Kemudian selanjutnya ada admin. Admin ini bisa melihat laporan transaksi harian dan juga tugas dari admin ini adalah membuat atau menghapus akun. Oke, terima kasih. Next. Ya, diagram state chart ini menjelaskan alur pemesanan yang akan dilakukan oleh user. Yang pertama yaitu login. Jika berhasil akan masuk form utama, yaitu akan ditampilkan user ID, tabel menu, tabel reset password, tabel total harga, lalu dilanjutkan, pemesanan akan divalidasi oleh kasir, lalu dilanjutkan ke step pembayaran dan selesai. Next. Lalu tabel state chart yang kedua, yaitu tentang proses yang akan ditampilkan jika Anda menjadi kasir, yaitu step pertama akan disajikan form login, lalu jika berhasil akan ditampilkan form kasir, yaitu yang berisi tabel pesanan, ID pelanggan, tabel pembayaran, dan tabel ganti password. Lalu untuk state chart yang menjadi user akan sama seperti kasir, yang berbeda adalah state chart untuk admin, di mana formnya ditampilkan memiliki fitur yang lebih lengkap, seperti tabel pembuatan akun, reset password akun, reset akun, melihat data pesanan, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan kepada Salsa Diniarti. Terima kasih. Baik, selain itu tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk mengetahui sistem pembuatan aplikasi untuk memudahkan pengelola data pemesanan pelanggan dan pengelolaan keuangan pada restoran. Next. Manfaatnya yaitu restoran mampu bersaing dengan restoran modern lainnya, memudahkan pelanggan memesan makanan melalui offline ataupun online, memudahkan kasir untuk mengelola data pemesanan data keuangan, memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Salsa Diniarti karena telah menjelaskan poin pertama dan poin kedua. Untuk selanjutnya, poin ketiga yaitu mekanisme aplikasi yang akan dijelaskan oleh saudari Listiani Hapsari dan saudara Surya Saum Ahmad Jati. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, jadi ini merupakan mekanisme aplikasi yang pertama adalah pelanggan. Jadi pelanggan login ke aplikasi, kemudian masuk menu pelanggan. Setelah masuk ke menu pelanggan, kemudian pelanggan memesan makanan dan setelah itu melakukan pembayaran. Oke, next.
Selanjutnya ada mekanisme aplikasi kasir. Yang pertama, kasir login ke aplikasi, kemudian kasir akan masuk ke menu kasir. Setelah itu, kasir akan mengkonfirmasi pesanan, kemudian kasir akan menghitung tagihan pembayaran, lalu kasir akan masuk ke database. Kemudian ada mekanisme aplikasi admin. Pada mekanisme aplikasi admin ini, admin login ke aplikasi, setelah login masuk ke menu admin, dan setelah masuk ke menu admin, admin melakukan pembuatan akun, dan juga admin dapat melihat menu kasir dan juga pelanggan. Selebihnya admin bisa melihat atau mengakses database. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Listiani Hapsari dan Saudara Surya Salam karena telah menjelaskan poin ketiga. Untuk selanjutnya demo aplikasi yang akan dijabarkan oleh Saudara Yuan Cornelius. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan demo aplikasi kali ini. Nah, untuk tampilan pertama, kita sekarang berada di form utama, form login. Nah, di sini pada bagian bawah itu ada kode, nama, level, jam, dan tanggal. Untuk kode nama dan level itu kondisinya masih kosong karena masih belum akses login. Untuk menu atas ini ada file, master, dan utility. Untuk master dan utility ini masih belum bisa diakses karena masih belum login. Pertama, kita login dulu menggunakan akun admin. Oke, setelah login, ini menu master dan utility sudah bisa diakses. Untuk utility itu adalah fitur untuk mengganti password. Untuk master, di sini ada form admin, kasir, dan pelanggan. Untuk sekarang kita akan masuk ke form admin. Nah, di sini untuk form admin, kita akan membuat akun untuk user. Sebagai contoh, kita akan membuat akun untuk user dengan kode admin USR 006, namanya Asep, passwordnya user, dan level akunnya sebagai user. Nah, di sini untuk form admin itu bisa dibuat untuk levelnya sebagai admin, kasir, atau user. Sebagai contoh saja, kita akan membuat akun user. Di sini kita pilih user, selanjutnya kita pilih input. Akun berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah masuk database atau belum. Oke, ternyata sudah masuk ya. User 6, Asep, passwordnya user, dan levelnya adminnya user. Oke, oh ya, tadi perlu catatan. Pokoknya setelah login, ini untuk kode, nama, dan level ini bakal muncul ya. Misalnya kalau kita kan ini login sebagai admin. Nah, ini kodenya itu ADM001, namanya sebagai admin, dan levelnya admin. Untuk levelnya admin itu bisa akses ke semuanya ya. Bisa admin, kasir, pelanggan. Oke, selanjutnya kita coba logout lagi. Dan kita login menggunakan akun yang sudah dibuat ya. USR 006 dan passwordnya user. Nah, setelah login, nanti sini ada kode. Kodenya itu USR 006, namanya Asep, dan levelnya user. Untuk levelnya user itu, pada bagian master, untuk bagian admin dan kasir itu tidak bisa diakses. Hanya bagian pelanggan saja, form pelanggan. Untuk utility masih bisa diakses. Oke, selanjutnya kita masuk ke form pelanggan. Untuk form pelanggan, di sini kita contoh akan membuat pesanan makanan ya. Kita masukkan kode pesanan. Kode pesanannya yaitu Asep. Sebagai contoh, jenis makanannya yaitu seafood. Ini AKPT lobster saus padang. Dan kita pesannya yaitu 3. Nah, di sini untuk jenis minumannya yaitu jus alpukat, dan kita pesan 2 sebagai contoh. Lalu kita klik input. Di sini pesanan berhasil dibuat. Kita cek kembali apakah sudah masuk ke dalam database. Oke, ternyata di sini sudah masuk ya. Kode pesanannya itu Asep, jenis makanannya seafood, nama makanannya lobster saus padang, harganya 47.000 dan jumlahnya 3 ya. Untuk jusnya jus alpukat dan jumlah totalnya 2. Oke, di sini untuk pada fitur pelanggan ini ada input, hapus, clear, dan exit. Untuk hapus ini apabila kita mau membatalkan pesanan itu bisa juga dihapus ya. Contohnya seperti ini. Kita masukkan kode pesanannya Diana. Nah, selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini bakal muncul semua menu-menu yang sudah ini ya, yang sudah ada di daftar database. Selanjutnya kita klik hapus saja. Delete. Hapus pesanan berhasil.
Nah, setelah kita cek, untuk atas nama Diana ini sudah terhapus. Sudah tidak ada di dalam database, karena sudah dihapus. Oke, selanjutnya kita langsung logout dan login ke akun kasir. Di sini kita login ke akun kasir, username-nya itu KSR 001, dan password-nya kasir. Oke, setelah login, ini seperti biasa ya, kodenya yaitu KSR 001, namanya kasir, dan levelnya kasir. Untuk levelnya kasir, ini admin tidak bisa diakses, tapi untuk kasir dan pelanggan itu bisa diakses. Untuk utility ini masih tetap bisa diakses. Untuk baik admin, kasir, atau user itu bisa diakses. Sekarang kita masuk dulu ke form pelanggan. Nah, pada form pelanggan, di sini kita cek. Kode pesanannya yaitu Asep seafood dan lobster saus padang. Belinya jumlah makanannya itu 4. Dan untuk jus alpukat yaitu 2. Nah, selanjutnya setelah cross check, kita langsung masuk ke kasir, form kasir. Di sini kita masukkan Asep. Jenis makanannya yaitu tadi apa? Seafood, lobster saus padang, jumlah porsinya 3. Lalu kita klik cek. Nah, untuk jenis minumannya yaitu jus alpukat, jumlah porsinya 2. Kita cek. Nah, di sini untuk jumlah porsinya 3, harganya yaitu 141.000 untuk 3 porsi. Dan mendapatkan diskon 10%. Kenapa bisa mendapatkan diskon? Karena pembeliannya itu 3 atau lebih, itu akan mendapatkan diskon 10%. Nah, untuk jus, ini minuman, ini tidak mendapatkan diskon karena pembeliannya di bawah 3 porsi. Nah, setelah itu kita klik hitung. Nah, di sini total harganya itu 163.000, potongannya 14.100, dan total bayarnya 148.900. Contoh kita masukkan uangnya 200.000. Nah, di sini total kembalinya itu 51.100. Setelah itu kita klik simpan. Save data berhasil. Kita cek. Oke, untuk Asep ini sudah masuk ya. Kode pesanannya lobster saus padang, jumlah porsi makanan 3, dan minumannya yaitu 2. Untuk fitur kasir ini ada juga ya, ada fitur clear untuk menghapus lagi seperti semula. Ada fitur edit untuk mengedit makanannya. Contoh misalnya kalau salah menginputkan makanan itu bisa diedit, dan ada fitur juga untuk hapus apabila terjadi kesalahan pemasukan kode pesanan dan lain-lain, itu bisa juga dihapus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Iwan Cornelius karena telah mendemokan aplikasinya. Untuk poin selanjutnya yaitu poin keempat terkait mekanisme pembuatan laporan yang akan dijelaskan oleh Saudari Kristiani Hapsari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam membuat laporan sistem informasi restoran ini, kelompok kami menggunakan 2 metode. Yang pertama, kami menggunakan metode observasi dan pengamatan. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data di mana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang kami saksikan selama penelitian, melakukan peninjauan, dan mencermati kebutuhan untuk membuat sistem informasi restoran. Yang kedua, kami menggunakan metode referensi. Metode referensi yaitu metode yang menggunakan informasi yang dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk mempertegas pernyataan dalam penulisan laporan. Kami menyimpulkan informasi dari beberapa jurnal dan buku untuk menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem informasi restoran. Demikian mekanisme pembuatan laporan yang kami gunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Kristiani Hapsari karena telah menjelaskan poin terkait mekanisme pembuatan laporan. Untuk kesimpulan aplikasi yang kita buat ini untuk memudahkan pembeli dan kasir untuk pemesanan di era pandemik seperti ini, dan memudahkan admin dalam mengakses data transaksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.